Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Julianto dengan NIM 131220003 dari Fakultas Ilmu Hukum melaksanakan magang KKP di tempat Jayabaya Rovo. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Vanessa Adelinarko dengan NIM 121220035. Di sini saya sedang melaksanakan magang KKP di kampus Jayabaya Rovo. A few inches later. Halo, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang profil dari Kantor Hukum Jayabaya Rovo. Kantor Hukum Jayabaya Rovo adalah sebuah kantor hukum dan konsultan hukum yang berdiri pada tanggal 2 November 2011 dan terletak di Kota Surabaya, tepatnya di Jalan Jayabaya nomor 43, Kecamatan Monokromo, Surabaya. Sejarah nama Kantor Hukum Jayabaya Rovo terinspirasi dari salah satu raja yang dihormati pada kerajaan terdahulu. Hukum Jayabaya Rovo mempunyai arti atau makna dengan warna merah yang mempunyai arti hukum sebagai alat yang dapat diandalkan untuk mendapatkan suatu keadilan. Warna biru memberi kedamaian dan membuat rasa percaya diri dan aman, serta warna kuning yang mempunyai arti memiliki rasa optimis yang tinggi saat menghadapi suatu masalah. Tugas dan fungsi Kantor Hukum Jayabaya Rovo adalah untuk memberikan pelayanan hukum serta bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang mengalami permasalahan hukum dengan cara 1. Memberikan konsultasi hukum kepada klien. 2. Menyiapkan laporan terkait kasus-kasus yang ditangani. 3. Mengadakan rapat dengan klien. 4. Menyusun materi untuk digunakan saat persidangan. Dan yang terakhir 5. Mewakili klien seperti pada saat litigasi dan non-litigasi. Demikian sedikit profil kantor dari Kantor Hukum Jayabaya Rovo. Terima kasih. A few moments later. Halo, di sini saya akan lanjutkan untuk mewawancarai salah satu advokat yang ada di kantor Jayabaya Rovo. Jadi, Mas Gita, saya ingin bertanya, apa prinsip atau etika yang selalu dipegang oleh advokat yang ada di kantor ini dalam menangani sebuah kasus? Kalau terkait itu sih mungkin terkait dengan data ya, data pribadi dari klien yang pertama. Terus lalu yang kedua kerahasiaan dari dokumen-dokumen yang ada. Jadi dokumen dari klien yang diberikan klien itu ya hanya untuk kita aja sebagai lawyer untuk dipelajari atau dibedah, itu sih. Lalu bagaimana cara dan langkah advokat dalam menangani sebuah kasus? Oke, kalau langkah dan cara untuk menangani sebuah kasus, yang pertama biasanya kami
mengundang dulu kliennya di sini, menanyakan terkait permasalahannya apa. Tidak dulu nih tiba-tiba permasalahannya terkait apa, katakanlah seperti tanah gitu. Ya kita lihat legalitasnya apa yang dimiliki sama klien ini. Nanti setelah legalitas itu ada semua, kita coba pelajari terlebih dahulu. Setelah kita pelajari, nanti kita akan buatkan seperti resume, membuat seperti resume terlebih dahulu terkait case ini, langkahnya seperti apa, lalu apa aja yang akan dilakukan. Nanti kita akan jabarkan di resume itu seperti itu. Lalu bagaimana cara Anda dalam menghadapi lawan klien yang susah untuk diajak berdiskusi? Mungkin yang pertama saya akan membuat nyaman dulu ke kliennya gitu. Kan biasa kalau klien datang ini kan dengan rasa takut atau rasa khawatir terkait masalahnya ya. Mungkin kita buat nyaman dulu lah untuk berdiskusi seperti itu. Kalau memang di hari pertama belum nyaman atau gimana, nanti kita agendakan pertemuan lagi untuk membahas hal yang sama. Yang penting dibuat nyaman dulu lah. Kalau memang klien itu udah nyaman, pasti nanti akan cerita walaupun belum semuanya nih gitu. Menurut Anda, kasus apa yang menarik yang sedang Anda tangani saat ini? Untuk kasus sih ada salah satu terkait dengan hotel ya, mungkin itu sampai dengan Bani juga. Bani ya Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sampai di situ sih. Yang mana kenapa kok dipilihnya di Bani? Karena dalam perjanjian itu apabila terjadi permasalahan hukum itu memilih domisili hukumnya ataupun memilih tempat kedudukannya di Bali untuk menyelesaikan perkara itu. Bagaimana caranya dalam menghadapi situasi di mana kepentingan klien ini bertolak belakang dengan moral hukum? Moral hukum ini dalam artian yang seperti apa? Seperti kayak melawan hukum gitu. Oke, ya, saya kasih ilustrasinya aja ya, seperti pidana gitu ya. Seperti ada orang mencuri sebuah tebu, yang mana nanti itu tebu yang dicuri itu akan digunakan oleh orangnya untuk menghidupi keluarganya, untuk makan sama keluarganya. Karena tebu lah jagung atau padi lah atau beras seperti itu. Nah kan kita perbuatan yang mencuri itu memang dilarang, tapi kan di satu sisi kita juga harus tetap membela haknya dia, haknya dari si yang mencuri ini. Karena apa? Belum tentu dia mencuri itu untuk orang lain ataupun untuk bersenang-senang. Kita lihat dulu konteksnya apa, kita bela dulu kepentingannya, haknya dia, hak yang untuk dibelanya itu. Jadi memang perbuatannya itu dilarang untuk mencuri. Tapi kan kita lihat konteksnya ini apa, apakah senang-senang. Kita lihat dulu konteksnya apa, kita bela dulu kepentingannya, haknya dia, hak yang untuk dibelanya itu. Jadi memang perbuatannya itu dilarang untuk mencuri. Tapi kan kita lihat konteksnya ini apa, apakah itu sangat terpaksa atau gimana. Walaupun terpaksa juga tetap sih harus didampingi, karena kan setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana itu, apalagi kalau yang lebih dari 5 tahun ya, itu wajib untuk didampingi oleh kuasa hukum. Perbuatannya memang salah, tapi kita berusaha untuk meringankannya itu, meringankan hukuman. Katakanlah nih tuntutannya itu 2 tahun. Nah, kita coba kita buat seakan-akan loh, kita buat agar hukumannya ini kurang dari 2 tahun itu. Mungkin bisa percobaan, mungkin bisa 1 tahun atau 5 bulan atau gimana. Itu sih mungkin hak orangnya aja sih yang harus dibela. Untuk perbuatannya sih memang itu dilarang. Jika itu, apa saran Anda untuk orang-orang yang ingin menjadi advokat, terutama bagi yang akan memulai karir sebagai advokat? Mungkin untuk para calon-calon yang ingin jadi advokat, mungkin kalau saya pribadi nih perbanyaklah ilmu terkait dengan hukum, entah itu
pidana, perdata, tun, agama atau tenaga kerjaan dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang pertama itu. Terus yang kedua, kalian harus siap dulu. Dalam artian siap apa sih mas? Karena kalau di profesi lawyer ini bertahap, nggak bisa langsung, harus magang dulu. Magang 2 tahun, nanti baru bisa dilakukan penyumpahan. Sebelum magang itu ada fasenya. Yang pertama PKPA. PKPA ini di awal untuk jadi lawyer ya, karena itu. Terus nanti kalau udah PKPA mungkin harus mengambil ujian profesi advokat, yang mana itu nanti dasar kita untuk dilakukannya sumpah. Jadi sebelum ada sumpah ini harus ikut sumpah dulu, ujian profesi dulu. Kalau memang dinyatakan lulus baru bisa untuk melakukan sumpah. Nah, nanti yang melakukan sumpah ini ya pengadilan tinggi. Kalau untuk waktunya itu biasanya berapa lama? Kalau waktu sih advokat itu usianya minimal 25 tahun minimal. Jadi sumpah nih kalian ini masih usianya 23, 24, 23, 22 lah yang lulus. Mungkin harus magang dulu 2 tahun untuk melengkapi. Satu mungkin ilmu juga sama 2 tahun ini menimba ilmu. Terus yang kedua mungkin usia, karena apa? Lawyer itu minimal usianya 25 tahun. Di bawah dari itu belum bisa untuk jadi lawyer. Mungkin bisa cuma jadi staff aja, staff lawyer itu, staff magang atau ya itulah untuk magang. Kalau itu apa spesialis hukum yang Anda tekuni? Mungkin untuk spesialis hukum yang saya tekuni perdata sih, lebih ke perdata terkait dengan perseroan. Kenapa Mas kok tertarik sama perdata? Karena apa ya, itu ada di kehidupan sehari-hari kita. Jadi semacam kayak perjanjian itu kan orang mesti buat perjanjian nih, gitu kan. Orang juga membutuhkan legalitas kayak pemilihan PT ataupun perubahan-perubahannya. Itu aja sih. Lebih tertariknya karena lingkupnya yang lebih luas, lebih banyak untuk pengen dieksplor lagi. Baik, makasih Mas untuk wawancara hari ini. Jadi sekian untuk wawancara hari ini. Terima kasih. Are you done?